Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Setelah pertarungan sparring antara Arthur dengan Madam Astera berakhir, para prajurit pun mulai mengadakan pesta. Alkohol mulai dikeluarkan dan beberapa prajurit bahkan bernyanyi. Adapun Arthur, ia hanya mengikuti arus yang ada di camp tentara tersebut. Hingga akhirnya Madam Astera pun muncul dan berkata, "Bolehkah aku duduk dan bergabung?" Tentu saja Arthur memperbolehkannya, akan tetapi ia masih penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Madam Astera. Oleh sebab itulah ia bertanya, "Jadi siapa Anda sebenarnya?" Sebelum Madam Astera menjawab, Arthur pun kembali berkata, "Tapi tolong jangan jawab dengan 'aku hanya seorang koki biasa'." Mendengar perkataan tersebut, Madam Astera pun tertawa. Lalu ia pun mulai berkata, "Baiklah, aku akan menceritakan sedikit tentang kisahku. Tepat setelah pertarungan antara manusia dengan bangsa elf, aku pun memutuskan untuk pensiun dan mengajar di akademi. Mungkin kau telah sadar, sebagian prajurit di sini adalah mantan muridku." Mendengarkan hal tersebut, Arthur pun menanggapinya, "Oh, jadi kau merupakan profesor di Akademi Shirus?" Mendengar perkataan tersebut, Madam Astera pun kembali menanggapinya, "Oh, tolonglah, aku lebih baik meminum seember pasir daripada mengajar di sana." Mendengar perkataan tersebut, Arthur pura-pura tersinggung dan berkata, "Hei, ayolah, aku adalah mantan murid Akademi Shirus." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Madam Astera terkejut. Ia pun kembali menjelaskan, "Aku sebelumnya mengajar di Akademi Lanceler. Kau tahu bukan?" Tentu saja Arthur mengetahui akademi tersebut. Sebelum Shirus ada, Akademi Lanceler merupakan akademi terkenal yang dihadiri oleh para elit. Akan tetapi, tepat setelah peperangan dengan elf, banyak orang yang memilih untuk masuk atau bergabung dengan Shirus daripada Akademi Lanceler. Itu semua karena mereka takut adanya pertikaian ataupun gesekan antar ras. Intinya murid-murid lebih nyaman belajar di Shirus karena di sana menerima berbagai macam ras dan semua orang setara. Tapi berkat adanya peran, Akademi Lanceler kembali diminati. Lalu Madam Astera kini bertanya, kenapa Arthur yang memiliki keterampilan pedang hebat harus belajar di Akademi Shirus? Madam Astera juga bahkan berkata jika perkembangan murid-murid di sana sangatlah lamban. Tentu saja Arthur tidak bisa mengungkiri perkataan tersebut. Tapi Arthur menjawab pertanyaan Madam Astera dengan sedikit gurauan ataupun candaan. Hingga tiba-tiba beberapa prajurit pun datang menghadap Arthur dan berkata, Prajurit tersebut langsung teringat jika Arthur mengatakan untuk tidak mengungkap identitas sebenarnya. Oleh sebab itulah ia mulai berbisik kepada Arthur dan berkata, "Tuhan, Kapten Audrey telah kembali, akan tetapi aku tidak bisa menemukan Kapten Glory." Nah, secara tidak sengaja di sini Madam Astera mendengar jika para prajurit tersebut hampir memanggil Arthur dengan kata jenderal. Oleh sebab itu ia kembali berkata kepada prajurit, "Jenderal? Apakah kau mengatakan jenderal?" Tapi para prajurit tersebut tetap terdiam dan tidak mengatakan apapun kepada Madam Astera. Lalu Arthur pun berkata, "Baiklah, mari temui kaptenmu." Tapi sebelum benar-benar meninggalkan Madam Astera, Arthur pun berkata, "Ya." Dengan itu mereka semua pun pergi meninggalkannya. Tapi sebelum menemui Kapten Audrey, Arthur pun berusaha untuk mencari mantan profesornya, yaitu Profesor Glory ataupun Vanessa. Akhirnya Arthur pun bertemu dengannya. Akan tetapi ia nampak sangat mabuk. Oleh sebab itulah Arthur berkata kepada para prajurit,
agar mengubah waktu pertemuannya dengan Kapten Audrey besok hari. Dan mau tidak mau prajurit yang telah siap pun mengikuti perintah Arthur. Dan setelahnya Profesor Glory yang agak mabuk pun mulai berbincang kepada Arthur. Ia pun berkata, "Arthur, apakah kau yakin jika kita bisa memenangkan peperangan ini?" Dan Arthur pun menjawab, "Aku tidak terlalu yakin, tapi aku berusaha untuk tetap mewujudkannya." Walaupun Arthur lebih muda darinya, akan tetapi jawaban tersebut sudah membuatnya yakin. Setelahnya Arthur pun bertanya bagaimana kondisi Akademi Shirus tepat setelah kepergiannya. Awalnya Vanessa tidak ingin bercerita terkait dengan hal tersebut, tapi karena Arthur memaksa, mau tidak mau Vanessa pun menjelaskan beberapa hal. Akibat serangan 3 tahun yang lalu, beberapa orang yang dikenal Arthur meninggal, ada yang cacat, ada yang menghilang, dan salah satu teman Arthur yaitu Elijah bahkan diculik. Sebetulnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan Arthur. Oleh sebab itulah Profesor Glory awalnya tidak ingin menceritakan kejadian tersebut karena akan membawa luka kepada Arthur. Tapi dengan kejadian itu juga Arthur pun mulai membulatkan tekadnya agar tidak gagal untuk melindungi siapapun seperti apa yang telah menimpanya 3 tahun yang lalu. Keesokan paginya Profesor Glory pun membangunkan Arthur yang tertidur. Awalnya Arthur menolak karena ia masih ingin tidur, tapi Profesor Glory berkata jika ini adalah waktu untuk bertemu dengan Kapten Audrey. Oh ya, jadi yang benar itu Kapten Audrey, bukan Audrey. Sorry, tadi salah ngomong. Nah, karena Arthur telah membuat janji tersebut, jadi mau tidak mau ia pun mulai bangun dari tempat tidurnya. Arthur mulai membersihkan dirinya, cuci muka, dan pada akhirnya ia pun bertemu dengan Kapten Audrey. Tapi sebelum itu Profesor Glory memberikan sebuah catatan kepada Arthur sebelum bertemu dengan Audrey. Dan itu adalah catatan terkait dengan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Audrey. Profesor Glory pun mulai memperkenalkan Arthur kepada Kapten Audrey, dan nampaknya perbincangan di antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan mulus. Itu semua karena nampaknya Kapten Audrey sangat tidak suka dengan kehadiran Arthur, apalagi jika Arthur memberikan perintah kepadanya. Melihat di sini Arthur masih sangat muda. Awalnya Arthur tidak terlalu mempedulikan perkataan Kapten Audrey, tapi ia pun meninggalkan keduanya dan berkata, "Baiklah, jika demikian aku merasa tidak dibutuhkan lagi di sini. Kalau begitu aku akan pergi makan." Mendengar perkataan tersebut, entah kenapa membuat Kapten Audrey sedikit tersinggung. Ia pun kembali bertanya beberapa hal kepada Arthur, dan tentunya itu membuat Arthur kesal. Ia pun mulai meluapkan kekesalannya dan juga memberikan nasihat kepada Kapten Audrey. Walaupun memang benar Kapten Audrey lah yang paling mengerti pasukannya, akan tetapi Arthur dikirim oleh Komandan Virion untuk menjaga dan melihat dari sisi yang berbeda jika pasukan Alak-Rian menyerang. Intinya Arthur datang sebagai backup. Ia bahkan tidak terlalu tertarik untuk ikut campur mengenai pasukan milik orang lain. Tapi walau demikian Arthur juga memiliki gambaran apa yang harus ia lakukan ke depannya jika pasukan menyerang. Mendengar nasihat dan juga amarah Arthur, Kapten Audrey hanya bisa terdiam. Tapi tiba-tiba, bam, terdengar sebuah ledakan dan juga teriakan. Beberapa potongan tubuh manusia bahkan terlempar tepat di hadapan Arthur. Serangan Alak-Rian dimulai. Dan ini adalah awal peperangan Arthur. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.